Halo teman-teman, berjumpa lagi di Maha Manga. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan cerita dari manga populer Chainsaw Man chapter 2. Di chapter sebelumnya kita sudah diperlihatkan bagaimana Denji berubah menjadi iblis gergaji. Nah, sebelum lanjut, saya memperingatkan bahwa konten ini merupakan konten full spoiler. Bagi yang ingin menonton hanya dari animenya saja, sangat tidak dianjurkan untuk melihat video ini. Namun bagi yang ingin tahu alur ceritanya dari manganya, saya ucapkan selamat datang di Maha Manga. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya, karena kami akan memberikan update minimal 1 kali dalam sehari. Oke, selamat menyaksikan. Panel manga dibuka dengan menampilkan Denji yang masuk ke dalam mobil pemburu iblis. Nah, di sini terdengar suara gemuruh. Ternyata itu merupakan suara perut dari Denji. Itu perutku baru saja bergemuruh, kata Denji. Kami juga belum makan, mari makan sesuatu di tempat peristirahatan, jawab wanita pemburu iblis. Maaf, tapi aku tidak punya uang sedikit pun, jawab Denji dengan lesu. Makan apa yang kamu inginkan, aku akan membayarnya, kata wanita pemburu iblis. Sontak Denji pun merasa kaget, karena baru kali ini ada seseorang yang mau mentraktir dirinya. Kemudian beberapa saat setelah itu, tiba-tiba wanita pemburu iblis membuka jas yang ia kenakan. Kau akan terlihat aneh setengah telanjang, jadi pakai ini. Denji pun tambah terkejut. Di dalam hatinya, Denji berkata, orang-orang akan mengatakan kalau aku menjijikkan atau aku bau. Dan untuk tidak mendekat kepada mereka, ini adalah pertama kali seseorang baik padaku, dan dia adalah wanita cantik. Dari situ Denji pun mulai merasa jatuh cinta kepada wanita pemburu iblis tersebut. Kemudian sesampainya di tempat makan, Denji berkata kepada wanita tersebut, "Ah, aku pesan udon dan jantung anjing. Apa tidak apa-apa?" "Tentu," jawab wanita tersebut. Tiba-tiba beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Tolong aku," kata seorang paman dengan wajah berlumuran darah. "Aku adalah pemburu iblis resmi. Apa telah terjadi sesuatu?" tanya wanita tersebut. Kemudian paman tersebut menceritakan bahwa ada seorang iblis yang menculik anak perempuannya, kemudian membawanya ke dalam hutan yang dipenuhi dengan kayu-kayu. Selang beberapa saat, pesanan udon milik Denji dan wanita tersebut jadi. "Ah, kare udonku," kata wanita tersebut. "Siapa namamu?" "Aku Denji," jawabnya. "Denji, udonku akan lembek. Jadi bisakah kau mengurus iblisnya tanpa aku?" "Hah? Tapi aku juga memesan udon," kata Denji. Di sisi lain, pemburu iblis yang lainnya menjelaskan kepada seseorang bahwa ia akan menyelamatkan putrinya, dan ia diharap tetap berada di dalam. Kemudian wanita tersebut berkata kepada Denji, "Kau lupa, kau adalah peliharaanku sekarang. Apa yang harus kau katakan adalah ya atau wuf." Mendengar kata itu, Denji pun tampak kaget. Kemudian wanita tersebut berkata lagi, "Aku mendengar rumor dari seorang hakim. Aku tahu kalau anjing tidak bisa digunakan akan diutanasia. Jadi miku akan lembek. Cepat kerjakan," jawabmu. Sontak Denji pun menjawab iya. Kemudian ia pun mulai berlari ke dalam hutan. Langkah demi langkah Denji pun menuju ke dalam hutan lebih dalam. Dalam hatinya ia berpikir, "Aku pikir dia baik. Aku bahkan mulai jatuh cinta kepadanya. Tapi dia adalah seorang psikopat." Denji pun mulai marah dengan perkataan yang dilancarkan oleh wanita tersebut. Hal tersebut membuatnya teringat kepada Pochita, anjing iblis peliharaannya dulu. Kemudian dari balik pohon terdengar suara tawa. Denji pun mulai mengeceknya. Ternyata di balik pohon tersebut ada bocah, perempuan, dan juga seekor iblis. Sontak mereka berdua terkejut melihat kedatangan Denji. "Aku mohon padamu, tolong ampuni iblis ini," kata perempuan tersebut.
Denji pun kaget. "Kau bilang apa?" tanyanya. "Ayahku memukuliku ketika dia marah. Ketika dia memukuliku di tempat parkir hari ini, iblis ini menolongku. Jadi tolong jangan bunuh dia." Denji pun mulai berpikir dan teringat perkataan wanita tersebut. Iblis kecil tersebut mengingatkannya kepada Pochita, membuat Denji merasa sedih dan iba. Kemudian Denji pun mengizinkan keduanya untuk pergi. "Apa tidak masalah?" tanyanya. "Tidak apa-apa." Namun selang beberapa saat tiba-tiba terdengar suara tawa jahat dari wanita tersebut. Kemudian dari balik badannya muncullah sesosok iblis yang sangat besar. Ia pun kemudian menangkap Denji dan melilit kedua tangannya. Denji pun terangkat. "Apa-apaan ini?" tanya Denji. "Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus sebelum kau mati. Aku adalah iblis otot." Kemudian iblis tersebut menyerang Denji dan membuat Denji kesakitan. Tangan yang disentuh oleh iblis tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Denji. Kemudian dengan tawa yang sangat jahat, wanita tersebut pun mulai menyerang Denji. Namun dengan sigap Denji pun menarik tali yang ada di dadanya dengan menggunakan mulutnya. Langsung seketika itu tangan Denji pun mengeluarkan gergaji. Denji pun berubah menjadi iblis gergaji. Kemudian pertarungan pun dimulai. Iblis tersebut merasa kesakitan karena gergaji milik Denji mengenai tubuhnya. Selang beberapa saat, Denji pun mencincang habis iblis otot tersebut. Ia memotong kepala, kemudian bagian yang lainnya juga. Setelah pertarungan tersebut, akhirnya Denji pun kembali menemui wanita pemburu iblis tersebut. "Bagaimana kau bisa berakhir dengan tubuh seperti itu?" tanya wanita tersebut. "Iblis yang aku miliki sebagai peliharaan menjadi jantungku. Tidak dapat dipercayakan. Aku juga tidak ingin mempercayainya. Pochita mati untuk menyelamatkanku hanya saja." Denji terlihat sedih menceritakan hal tersebut. Kemudian wanita pemburu iblis berkata bahwa keadaan yang dialami Denji adalah keadaan yang unik. "Aku juga mempercayaimu," katanya. "Hidungku sangat tajam, jadi aku bisa bilang temanmu masih hidup dalam dirimu. Bukan juga perasaan romantis. Bau tubuhmu itu mempunyai bau dari manusia dan iblis," katanya. Denji pun kaget mendengar perkataannya tersebut. Ia terlihat senang dan berkata, "Bagus, itu adalah yang terbaik." Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa tubuh Denji mulai lemas karena pertarungan yang baru saja ia lakukan tadi. "Kau cukup lemas, bisakah kau makan sendiri?" tanya wanita pemburu iblis tersebut. "Aku bisa." "Tidak, aku tidak bisa," jawabnya. Kemudian ia pun disuapi oleh wanita tersebut. Denji terlihat sangat senang. Kemudian ia pun bertanya kepada wanita pemburu iblis tersebut, "Siapa namamu?" Wanita tersebut menjawab, "Makima." Dengan gemetaran Denji pun bertanya, "Nona Makima, apakah ada tipe pria atau sesuatu yang kau suka?" Wanita tersebut menjawab, "Orang sepertimu, Denji." Denji pun mulai kaget. Ia tak percaya. Kemudian manga pun selesai. Itu adalah cerita dari chapter 2 manga Chainsaw Man. Apabila ada kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe karena kami akan selalu update setiap 1 kali dalam sehari. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga sehat selalu.